Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perbaiki soundnya dulu ya. Masih fanpage enggak ya? Masih ya?
Bismillah. Assalamualaikum. Sudah normal belum ya? Suaranya Mbak Indah. Suara orang terdengar jelas. Udah Mbak, nggak gema lagi. Soalnya pakai dua ini. Laptopnya lagi rusak. Baik, teman-teman semua, mari kita buka pertemuan kita, temu kangen hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Agenda kita hari ini sebenarnya santai aja ya. Cuma saya ini agak tegang karena baru banyak ribet di rumah. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat, lapang, dan kita bisa sharing santai saja sebenarnya hari ini. Sebelum kita memasuki agenda-agenda berikutnya, seperti biasa kita awali dengan kabar-kabar dari komponen. Saya cek dulu ya dari komponen-komponen. Ada Mbak Eri hadir? Mbak Eri apa bisa menyapa? Lagi sambil di rumah sakit ya? Baik, kalau begitu dari Sekretariat Regional dulu. Nanti mungkin ada kabar di tengah-tengah atau di akhir ya, dari para leader atau yang mewakili. Kabar dari Sekretariat Regional untuk kegiatan di regional beberapa bulan ini dibatasi sampai bulan November. Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa di bulan Desember kita ada konferensi ibu profesional. Jadi diharapkan semua member, semua regional itu bisa fokus menyambut kegiatan konferensi ibu profesional tersebut. Teman-teman mungkin juga bisa menyimak di WAG, di media sosial, regional kita maupun pusat, itu banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan yang bertemakan tema-tema yang akan diselenggarakan di konferensi ibu profesional. Jadi dari beragam tema acara, tema kegiatan, bentuk kegiatan, juga dari berbagai regional, itu berbentuk rangkaian yang bisa kita ikuti sampai nanti di bulan Desember, puncaknya yaitu konferensi ibu profesional. Jadi untuk saat ini, semua publikasi, semua kegiatan itu memang mendukung ke konferensi di bulan Desember itu. Kegiatan regional juga nanti hanya November, nanti di Desember dan seterusnya fokus kepada konferensi ibu profesional. Itu dari pusat ya khususnya ini. Kemudian kalau di regional kita sendiri masih membuka insya Allah rekrutmen pengurus. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sini banyak yang bisa bergabung di kepengurusan, berbagi dan melayani bersama di Ibu Profesional Kasel. Karena tentunya masih banyak ranah-ranah main yang menantikan partisipasi teman-teman. Saya pikir dari sekretariat itu dulu kabarnya. Silahkan kepada, di sini ada Mbak Nurul nih. Mbak Nurul mungkin ada yang mau disampaikan dari Sejuta Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya ketemu lagi walaupun masih ketemunya lewat Zoom. Alhamdulillah untuk kabar dari Sejuta Cinta, untuk periode ini kami belum melakukan kegiatan banyak, masih melanjutkan sedekah jelantah yang sudah
jalan dari periode sebelumnya. Jadi kami dari Sejuta Cinta kebetulan kan yang sebelumnya ini untuk area Banjarbaru kami menampungnya untuk jelantah ini di rumah Mbak Uul, tapi karena kebetulan beliau akan pindah regional untuk sementara waktu, nanti untuk wilayah Banjarbaru bisa dikumpulkan di rumah masing-masing kalau yang punya jelantah. Lalu nanti setelah itu menghubungi Juta Cinta bisa lewat saya atau Mbak Rusfi. Nanti kami akan mengambil ke rumah-rumah teman-teman sekalian. Untuk wilayah Banjarmasin sama juga bisa dikumpulkan di rumah masing-masing untuk jelantahnya. Nanti bisa kami ambil setelah kira-kira cukup banyak, minimal 1 jerigen sekitar 10 liter ya. Kalau sudah segitu nanti bisa kami ambil ke rumah teman-teman sekalian. Terus untuk kegiatan yang sedang berjalan, kami cuma pembuatan konten aja setiap Jumat dari pengurus untuk ditampilkan di sosial media. Sekian kabar dari Sejuta Cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini ambil abstrak saya karena aku tidak kondusif di rumah. Tolong untuk audionya di mute jika tidak sedang berbicara ya teman-teman, karena suaranya masuk ke ruangan. Mbak Eri, apakah bisa menyapa? Bisa Mbak. Bentar Mbak. Ini. Ini tadi apa nggak kedengaran Mbak Siti? Maaf. Ada kabar dari kampung komunitas yang mau disampaikan, silakan. Saya pindah tempat dulu ya. Sebelumnya mohon maaf, saya karena posisi masih di rumah sakit, masih nunggu antrian di ruangan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eri Afianti, Ketua Kampung Komunitas dari Kalsel. Untuk kabar yang saya sampaikan, beberapa bulan terakhir memang agak vakum ya kegiatan karena qadarullah saya sakit, saya fokus di pemulihan kesehatan dan yang saya fokusi untuk saya mintain tolong lah untuk memegang program qadarullah juga sih. Jadi untuk saat ini kegiatan rumbel dan rumba tetap jalan, alhamdulillah. Rumbel di komunitas ada rumbel boga, rumbel literasi, rumbel shoe and craft, dan ada rumbel multimedia. Dan karena PJ dari rumbel multimedia mutasi juga, saat ini nonaktif. Ini masih dicarikan PJ pengganti untuk rumbel multimedia. Semoga dapat. Untuk rumba sendiri ada 2 rumba Busegar sama streaming. Dan untuk rumba Busegar juga, rumba streaming nonaktif karena Ibu PJ melahirkan dan belum bisa aktif hingga sekarang. Untuk program di komunitas sendiri, di warga kampung komunitas, alhamdulillah jalan, diantaranya cerita berkesan, panggung rumbel dan rumba, dan bahagia membumikan COC. Saya mohon maaf sekali untuk warga kampung komunitas dan teman-teman pengurus, saya bisa aktif banget beberapa bulan terakhir ini karena memang saya fokus di kesehatan, fokus di pemulihan kesehatan. Dan saat ini pun saya sedang kontrol sebenarnya di rumah sakit menunggu panggilan dokter. Sepertinya itu aja sih Mbak yang saya kabarkan dari kampung komunitas, Mbak Siti. Takutnya sudah mau dipanggil dokter panjang-panjang. Oke, makasih Mbak Eri.
Ya, jadi memang dinamika kepengurusan IPKSel lagi seru nih ya, beberapa bulan ini. Syafaqillah untuk Mbak Eri, kita doakan semoga segera pulih. Amin, amin. Ya Rabbi. Terima kasih Mbak Siti dan teman-teman. Dan kami juga, saya sendiri termasuk bergantian melahirkan ya, ibu-ibu di kepengurusan saat ini. Dari Hima, Mbak Sena atau ada yang mewakili? Mbak Sena sudah datang belum ya? Mbak Aulia mungkin? Oh iya, ada Mbak Sena. Assalamualaikum. Ulun aja gini. Tinggi. Soalnya pakai HP jadi melihatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ulun Sena. Saat ini sedang diamanahi sebagai Ketua Hima. Di Hima sendiri untuk kegiatan rutin online bulanan tuh 4 kali. Kita ngadakannya setiap pekan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu. Minggu pertama kita ada quote itu di WAG, terus ada playdate ke anak-anak, itu kita bermainnya di Zoom, sementara masih di Zoom. Kemudian minggu ketiganya kegiatan yang di WAG. Kemudian yang terakhir, Kesahansi ini kayak sharing-sharing kisah-kisah inspirasi. Saat ini kita lagi mencoba lewat podcast. Itu aja sih kegiatan di Hima saat ini. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Siti. Ulun sudahi dulu ya. Assalamualaikum. Jadi komponen manapun yang teman-teman pilih, insya Allah banyak keseruan yang menanti. Tentunya semakin seru kalau teman-teman juga nanti membantu kontribusinya menjadi narasumber atau menjadi pengurus nanti semakin ramai insya Allah. Dari RCP sepertinya belum ada Mbak Febrin ya. Mbak Febrin ada? Oke, belum ada. Yang pasti dari RCP pengumumannya sama, karena RCP ini integrator bidang SDM, sementara kami di Sekretariat Integrator Prosedur dan Kebijakan. Saat ini kami masih berusaha rekrutmen pengurus, menanti partisipasi teman-teman bergabung di kepengurusan IPKSel. Maaf saya absen ya sambil ngomong baik sebentar. Oke, untuk sharing kita hari ini, alhamdulillah mungkin bagi sebagian orang ini temanya memang bagi saya sangat relate, agak berat juga gitu. Hampir setiap istri dan ibu mungkin pernah merasakan bagaimana insecure dalam menjalani perannya, baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Dan itu juga jika pernah dialami sebenarnya adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang alami gitu. Bukan sesuatu yang harus kita tolak. Tetapi mungkin jika insecure ini berlarut-larut gitu ya, rasa tidak percaya diri, lalu ada kecemasan, kekhawatiran, membandingkan diri dengan orang lain, takut keluar dari zona nyaman, atau bahkan sampai menghindari interaksi sosial. Nah, ini yang mungkin jika berlarut-larut, maka akan sampai pada level depresi. Dan ketika sudah sampai di level depresi, tentunya tidak bisa disembuhkan sendiri ya, perlu bantuan dari psikiater, psikolog. Dan kita berharap dengan sharing kali ini kita bisa memperkaya sudut pandang dari berbagai macam pengalaman teman-teman, baik yang pernah mengalami ataupun yang tidak pernah mengalami ya. Jadi kalau yang tidak pernah mengalami bisa berbagi cara kuatnya kepada kita, dan yang pernah mengalami juga bisa berbagi bagaimana caranya bisa pulih dari insecure sebagai istri dan ibu ini. Karena tahap selanjutnya dari
pulih itu adalah tumbuh. Ketika kita belum bisa pulih, maka memang untuk bertumbuh itu sulit. Ada hal yang masih mengganjal, menghalangi potensi kita untuk keluar. Nah, untuk pulih itu tentunya setiap orang punya cara masing-masing. Kita berharap juga tidak adu nasib ya, mungkin aku lebih menderita atau aku lebih kuat gitu. Tapi memang kita sharing agar ada berbagai macam sudut pandang, berbagai macam jam terbang yang bisa saling diberi kepada teman-teman kita di sini, supaya kita bisa sama-sama kuat, bisa sama-sama pulih dari insecure jika itu pernah dirasakan, sehingga kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya berbagi yang berkenan. Saya serahkan ke Mbak Indah dan Bune ya. Oke, Mbak. Ya, oke, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Siti. Ulun jadi di sini sebagai polantas aja sama Bune ya, polisi lalu lintas. Jadi biar aja temu kangen kita ini bisa asik gitu. Temanya yang diambil pada siang hari ini itu udah disampaikan sama Mbak Siti ya tadi ya, pulih dari insecure sebagai istri dan ibu. Zaman kita masih kecil atau masih muda dulu, istilah ini belum ada ya, insecure. Baru-baru akhir-akhir ini aja ada istilah insecure, bahasa gaul anak sekarang. Kalau dulu mungkin kita pakai bahasanya minder, ya enggak? Ya enggak, Bune? Iya, Mbak Indah, benar sekali. Ini saya Zaman belum dulu. belum nyapa-nyapa ini, Mbak Indah. Oh iya, siapa dulu? Aku lupa. Iya, belum kenalan dulu nih. Ada teman-teman yang wajah-wajah baru ini sepertinya. Monggo Mbak Indah dulu. Ya, oh ya tadi lupa buat kenalan. Kenalkan, saya Indah. Sekarang rumahnya di Martapura, kalau aslinya asli Solo. Itu aja. Silakan Bune. Ya, terima kasih. Senang sekali ini saya bisa hadir di sini. Ini berduet dengan calon besan Mbak Indah untuk ngobrol bareng, ngobrol santai sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Hamida. Sebenarnya biasanya saya dipanggil Dewi ya, tapi karena saya punya nama pena dan nama pena ini lebih tenar di Ibu Profesional, jadi sampai di teman-teman Humas Nasional pun manggil saya Bune. Gitu. Iya, tidak masalah, senang juga, senang dipanggil Bune, mau Dewi silahkan. Oke, back to tadi Mbak Indah, pembahasan kita. Iya, jadi kalau kita bicara insecure itu ya, itu jadi artinya kita nggak merasa aman gitu. Iya, benar Punya sekali. rasa bersalah, rasa malu, merasa kurang atau nggak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, gimana nih Buni, kalau misalnya kita merasakan itu saat menjadi seorang istri dan tentunya menjadi seorang ibu gitu. Oh ya teman-teman, nanti misalnya ini kan ngobrolnya santai aja, nggak ada apa yang nggak ada slide juga. Jadi kalau yang mau open mic langsung aja open mic ya gitu. Tapi tetap kalau misalnya ada yang baru menyampaikan silahkan matikan dulu mic-nya biar yang lain bisa nyaman mendengarkan gitu. Ya gimana Bunda tadi? Kalau misalnya insecure itu terjadi di kehidupan kita sebagai ibu dan istri tadi. Iya Mbak Indah. Mungkin banyak ya, bahkan mungkin sudah menjadi hal yang sering kita alami sebagai ibu. Biasanya ibu itu merasa insecure terutama di bidang parenting ya, yang hubungannya dengan anak-anak gitu ya. Itu lekat sekali dan pasti teman-teman di sini juga merasakan gitu kan. Mungkin juga melihat orang lain, dia kok bisa mendidik anaknya seperti itu, anaknya kok bisa seperti itu. Jadi kadangkala ada sebuah rasa negatif yang muncul dalam diri kita, kemudian kita merasa aku nggak bisa seperti itu gitu. Gimana nih gitu, anakku kok lambat begini-begini gitu. Nah, ini saya boleh sharing sedikit ya Mbak Indah. Iya, monggo. Pengalaman saya pernah mengalami insecure yang bisa dibilang teramat sangat menyedihkan. Jadi
Setelah saya melihat player ini, acara temukangan, kemudian saya menelisik diri saya, oh iya, aku pernah punya pengalaman insecure yang benar-benar membuat saya sempat jatuh gitu ya. Jatuh apa ya? Istilahnya drop sekali ya waktu itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah mengenal saya, udah tahu sedikit ceritanya. Jadi dulu saya itu anak pertama saya itu pertumbuhannya agak lambat ya. Baik dari dia bisa berjalan, dia bisa duduk, kemudian sampai dia bisa berbicara, itu tidak sesuai dengan usianya. Masukkan tapi menanyakan dengan perutnya sudah segini kok belum bisa ini. Bahkan itu tetangga sendiri yang di sini dan sakit sekali di hati saya. Dan saya merasa, aduh, aku kok jadi ibu kok nggak bisa gitu. Kenapa anakku sampai lambat seperti ini gitu. Dan di titik yang terakhir yang paling drop itu adalah ketika anak saya speech delay. Jadi sudah speech delay. Speech delay dalam artian dia kurang rangsangan. Nah, disitulah saya merasa sangat bersalah, merasa bodoh sekali. Padahal saya merasa aku sudah mempersiapkan anak pertama ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Tapi ternyata lolos gitu istilahnya dia terlambat gitu. Kemarin duduknya terlambat, giginya tumbuhnya terlambat. Sekarang jalannya terlambat. Jalan itu usia 18 bulan, hampir 2 tahun dulu ya. Dan kemudian untuk bicara 2,5 tahun itu hanya bisa dihitung jari mungkin 15 suku kata gitu. Dan ini pertanyaan mendasar pada diri saya, apa sih yang aku lakukan kemarin gitu kok bisa anak saya seperti ini gitu kan. Jadi nggak mungkin saya menyalahkan orang lain, tapi yang pasti orang tua. Saya mengoreksi diri saya dengan suami kemudian saling introspeksi diri, apa sih gitu kan yang kurang. Karena memang tidak ada gejala abnormal lain, hanya di sisi rangsangan gitu. Dan di situ saya sempat drop, dalam kondisi saya sedang hamil anak kedua, jadi semakin ini tidak karuan, saya semakin drop banget gitu. Nah dari situ kemudian suami dan keluarga itu menguatkan saya. Nah di sini ada satu titik langkah, sebenarnya saya belum pulih sempurna ya. Insecure ini saya belum pulih sempurna, tapi sedang beranjak pulih hingga saat ini. Itu yang pertama saya itu saya mencari solusinya buku tentang speech delay. Saya berdiskusi dengan teman saya yang beliau memang seorang dokter seperti itu. Dan saya juga memeriksakan anak saya ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Kemudian apalagi ya? Saya punya teman, saya diskusi dengan dia dan dengan dia punya masalah yang sama. Bedanya anak beliau ada kekurangan di bagian lain ya, tapi memang kami dulu belum saling tahu gitu. Dia belum tahu diagnosa anaknya, saya juga belum. Jadi tempat curhat sendiri gitu. Dan di situ ada mood booster sendiri untuk saling menguatkan. Itu. Jadi mencari solusinya, kemudian saya berusaha memperbaiki itu. Gitu kan. Dulu saya dan suami kemudian membawa anak saya itu untuk terapi ya, untuk terapi. Dan di sisi lain saya tetap melakukan terapi, mencari cara-cara bagaimana sih saya bisa terapi mandiri di rumah. Walaupun hati saya masih sakit gitu. Saya masih sakit, saya benci dengan diri saya gitu kan. Waktu itu masih aku kenapa sih aku nggak bisa gitu kan. Aku harus bisa. Gimana sih caranya gitu. Dan waktu itu anak saya juga sedang kecanduan HP gitu ya. Itu usia 2,5 tahun sudah kecanduan HP, suka lihat banyak ya video kartun sebenarnya, cuma dari situ dia sering tantrum dan sebagainya, dan mungkin juga interaksi untuk belajar berbicara juga berkurang. Nah, situ kemudian saya mencari tahu tentang metode-metode bermain untuk membersamai dan sebagainya. Dan seiring waktu berjalan, beberapa bulan kemudian menunjukkan hasil yang luar biasa, anugerah dari Allah ya. Nambah kata, dia bisa mulai merangkai kata seperti itu. Nah dari situ saya mulai mencoba menghargai diri saya. Saya kembali menghargai diri saya. Saya benar-benar sepenuhnya sudah menerima anak saya memang dari sananya ya. Tapi
di sini saya mencoba berusaha, kemudian saya mencoba untuk menerima diri saya kembali. Nah, ini mendapat titel baru yaitu ibu yang lebih semangat gitu. Nah, itu Mbak Indah. Ceritanya seperti itu. Itu kalau saya cerita nanti panjang kali lebar nih. Masya Allah. Itu Oh saja. iya. Berarti apa dulu mengalami yang anak speech delay itu ya? Sebenarnya kalau Benar, saya sendiri juga sering melihat ya di rumah sakit itu memang saya selalu bilang ke ibu-ibu yang ketika bayinya lahir ya sudah kelihatan menunjukkan bahwa anak ini adalah anak spesial gitu ya. Ya nanti mungkin besarnya juga bakal lebih kelihatan lagi. Jadi saya bilang ke ibu yang baru melahirkan itu, ke ibu pasien saya itu saya bilang gini, ibu gitu, kalian adalah ibu spesial yang dipilih oleh Allah gitu ya, diberikan anak spesial karena nggak semua ibu bisa dipilih oleh Allah untuk menikmati dan berkesempatan untuk membesarkan anak dengan kebutuhan spesial. Jadi kisahnya kurang lebih ya sampai sama dengan Bune. Semoga ya kalau tadi kan Bune cara pulihnya itu dengan yang pertama introspeksi diri ya Bune ya. Introspeksi diri apa yang kurang dari cara saya merawat anak gitu, cara pendidikan anak gitu ya Bune ya. Iya Mbak Indah. Kemudian akhirnya bisa menerima dan menemukan cara-cara bagaimana bisa untuk apa tadi terapi bermain, mengajak bermain anak ya hingga beberapa waktu kelihatan memang efeknya bisa mengaruh ke pertumbuhan anak itu. Iya. Ya seru ya. Yang lain ada yang mau sharing nih? Ada 25 ibu-ibu hebat di sini. Ayo monggo silahkan yang lain. Open mic langsung aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Febrin. Kayak apa kabar, sehat semua ya? Maaf ya baru gabung. Alhamdulillah sehat Mbak. Tadi kami baru sharing-sharing tentang apa namanya pengalaman Buni aja sih. Jadi tentang... ada siapa aja nih yang udah hadir nih hari ini nih? Ya saya ngabsen soalnya saya nggak kelihatan nih siapa belum lihat. Alhamdulillah ini Mbak Fer. Oh iya Mbak Yanti, Bunda Yanti hadir. Banyak sekali nih Alhamdulillah. Banyak nih orang-orang keren semua. Iya, Masya Allah. Jangan deh. Nggih. Ayo. Pak Febrin kayaknya nih ada sesuatu dan atau malah banyak yang mau di-sharekan pengalaman tentang insecure kayak gini. Bunda mah banyak. CIP dulu. Iya. CIP belum insecure ya. Kabar RCIP belum. RCIP ketinggalan dari tadi ditungguin. Oh ya, Pak Febrin. Cerita dulu tentang RCIP, habis itu baru boleh sharing. Oh iya. Ayo cerita apa tentang RCIP? RCIP sekarang ini sedang bingung nih cari siapa sih yang mau gabung di RCIP, karena di RCIP ini kami hanya berdua. Saya sama Mbak Alfa. Mbak Alfa hadir enggak ya? Belum ya. Makanya padahal gini loh. Di RCIP itu sebenarnya tugasnya tidak banyak, tidak seperti teman-teman di komunitas yang harus menghidupkan komunitas gitu ya. Teman-teman di Hima juga. Jadi di RCIP itu tugasnya lebih ringan sebenarnya karena hanya mensinergikan tugas-tugas teman-teman di komponen-komponen yang lainnya. Makanya buat teman-teman yang saat ini masih belum bergabung di kepengurusan, ayolah bergabung, kita sama-sama belajar supaya lebih merasakan kebahagiaan, karena memang auranya berbeda ya kalau di kepengurusan sama dengan hanya di member aja gitu. Hanya di member aja kan kita bergelutnya dengan tugas-tugas tuh, dengan tugas-tugas dari tiap-tiap kelas perkuliahan. Tapi kalau di
kepengurusan kan kita bisa sering-sering ketemu juga, walaupun saat ini masih online. Belum tahu lagi nih kabarnya gimana nih yang mau offline, yang mau offline. Gitu aja sih yang bisa saya ceritakan dari RCIP, karena juga di RCIP masih baru ya, masih jet lag sih kayaknya. Pak Dewi, mohon maaf. Jadi gimana ini putranya? Speed delay kah? Saya soalnya terlambat nyimak nih. Ya, Oh Mbak, iya, Mbak siap. Mbak Dewi Ayu apa Dewi Banjar? Pak Dewi BJB ya? iya Mbak Febrin. Ini anak saya yang saya ceritakan, anak pertama ya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, ada yang belum. Anak pertama saya ini sudah nggak ada, dan sudah nggak ada ketika usia 3 tahun 7 bulan. Gitu. Jadi qadarullah ketika setelah proses saya mulai pulih dari insecure, saya mulai berusaha banyak, saya berusaha mendekatkan diri sama Allah itu. Kemudian di saat sebuah ujian datang dan qadarullah anak saya sudah kembali gitu. Nah, di situ ceritanya. Tapi di situ banyak sekali ibrah atau hikmah yang bisa saya ambil ketika sekarang kemudian saya ada anak kedua ini ya, ada Alia ini. Kemudian dari situ saya masih merangkak untuk pulih dari insecure itu. Alhamdulillah saya ketemu dengan ibu profesional. Nah, ibu profesional ini sebenarnya seperti suntikan ya, suntikan semangat, juga suntikan ilmu yang banyak sekali. Ternyata saya nggak sendiri. Jangan selalu merasa kecil ketika kita jangan selalu merasa kecil ketika kita mungkin pernah gagal atau merasa banyak kekurangan. Maka ketika kita ada tempat yang nyaman untuk belajar, ada sumber-sumber menuntut ilmu, ayolah kita bersungguh-sungguh seperti itu. Ya, itu sih Mbak Febrin. Jadi belum pulih sempurna sebenarnya. Tentu masih ada celah-celah sedikit. Kadang masih minder gitu juga ada. Gimana Mbak Febrin, ada cerita juga? Apa ya? Yang lain deh. Ini nih Umi Azam nih, biasanya nih mau cerita ini. Kalau saya nanti nggak habis deh insecure. Bener, Febrin bisa kayak itulah. Monggo silakan. Mbak Maria lagi bobok kah dedenya? Kalau sidin jarak Bu Mamai bobok ya. Pindah damai. Ini guring di makan abahnya. Oh, ayo lah kasih bekesah kita. Apa? Ibu Hanjin rupanya menantikanlah ulun bekesah. Nah, dinantikan sangat ini, Mazam. Lihat jurang memandang, bahasa Banjarnya itu orang memandang, ulun tuh kada penyupan, kada apa-apa lah. Tapi padahal ulun pernah juga merasakan di mana melihat orang begawi, istilahnya bahasa kita, orang kerja, kok saya cuma jadi ibu rumah tangga. Lagi dulu kan nggak ngerti, belum kenal ibu profesional ya, jadi segala macam dicoba, dari belajar menjahit, terus waktu itu kan belum punya anak, kemudian lagi merias, terus coba apa lagi, aku lupa, banyak pokoknya yang dicoba kemarin itu. Nah, sebelum menemukan yang namanya ibu profesional. Nah, setelah menemukan ibu profesional, alhamdulillah dapat kuncinya, istilahnya kalau kita bilang itu, nemu kuncinya. Insecure saya di mana selama ini yang membuat saya tidak nyaman, sering merasa direndahkan gitu ya, padahal orang enggak merendahkan saya gitu kan. Cuman kenapa ya kesannya orang tuh kayak merendahkan saya seperti ini, overthinking kah bahasanya kalau sekarang gitu ya. Nah, Iya. Nah itu ternyata
kesalahan saya adalah saya mengira ketika saya tidak bekerja, maka saya tidak akan punya apa ya bahasa sekarangnya finansial yang bagus, misalnya tidak punya apa ya karir yang bagus, tidak akan dilihat orang. Saya kan orangnya ekstrovert ya, ekstrovert sangat. Jadi kalau saya diharuskan untuk menjadi introvert setelah berumah tangga, rasanya rasa kayak tersiksa gitu ya. Kerasa kayak di penjara gitu. Apa nggak ada sesuatu nih yang bisa saya hasilkan yang lebih bagus gitu, apa kek gitu. Udah mencoba nih mengcraft, ternyata ngecraftnya pun setelah masuk IP itu masuk ranah hobi. Nah, pokoknya terang benderangnya itu setelah lulus matrikulasi. Nah, jadi setelah lulus matrikulasi, ngerti, oh saya sukanya ngomong, oh saya sukanya ini, mulailah melihat nih, apa sih keterampilan ngomong itu? Nah, mulai dari situ. Akhirnya ketemulah yang namanya public speaking. Kemudian lagi setelah menyukai, setelah ini, kemudian saya pernah membaca ini, seseorang tidak akan merasa rendah, tidak akan merasa dirugikan ketika dia mengetahui pesan Tuhan yang dititipkan padanya. Maksudnya pesan Tuhan itu kayak keahlian kita, kayak apa ya, kebisaan kita. Pokoknya kita nggak bakal miskin, nggak bakal apa. Maksudnya itu kalau kita ngerti di mana ranah hebatnya kita, ranah apa ya, kebisaannya kita. Iya. Oke. Oh, mohon maaf sponsor lewat. Nah, jadi mulai dari situ saya nggak pernah insecure, dan saat dijatuhkan pun di hadapan orang, saya berani selama saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika misalnya kan pernah suatu ketika nih, sebelumnya saya salah lupa ya, pernah suatu ketika saya dibilang gini, kamu tuh ya nanti kalau suami nggak ada atau dicerain suami, kamu mau apa? Itu sarjana itu ijazah sarjana mau diapain? Inilah itulah, nanti kan kamu istilahnya keluaran lama nih, nggak bakal deh bisa dapat cari kerja. Saya bilang gini, sekarang tuh karena udah ngerti ya rumusnya, saya bilang tuh gini, selama saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya yakin bisa lakukan, maka di situ saya tidak akan pernah kelaparan dan saya tidak akan pernah redup. Saya bilang gitu. Saya akan bersinar di tempat yang saya diterima dan apa ya, saya bisa lah intinya. Seperti itu. Mbak Maria, suaranya gurih banget. Terpesona sama suaranya. Baru makan micin. Ya. Masya Allah ya Mbak. Kalau beda pengalaman sama saya kalau Mbak Maria. Kalau tadi Mbak Maria cerita merasa insecure karena di rumah aja gitu ya. Kalau saya itu sebenarnya sering merasa gitu, kadang hilang gitu rasa ini, kadang muncul lagi gitu. Saya kan ibu bekerja gitu ya. Saya tuh juga merasa jauh dari sempurna gitu, nggak pengen juga kayak ibu-ibu yang bisa di rumah full time dengan anak, menyambut suami pulang itu kok kayaknya bahagia banget kayak gitu ya. Ya, tapi saya berpikir juga ini kan profesi gitu kan. Saya kan di ruang bayi gitu. Ini untuk memulihkan insecure saya gitu. Kan Allah juga menitipkan 1-2 kemampuan kepada setiap manusia dan saya diberikan kesempatan dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi perawat khususnya di ruang bayi. Jadi nggak terbayangkan ya, misalnya nggak ada wanita atau ibu yang mau menjadi seorang perawat gitu. Gimana nasib bayi-bayi yang baru lahir?
Itu yang saya alami. Jadi saya menyemangati diri sendiri, nggak apa-apa gitu ya. Semua ibu itu punya kemuliaannya masing-masing, baik itu sebagai ibu yang bekerja ataupun sebagai ibu yang di rumah aja. Itu pengalaman saya tentang memulihkan insecure menjadi istri dan ibu yang bekerja. Gitu. Pernah juga nih Mbak Indah dapat pertanyaan gini dari teman yang bekerja. Saya kan nulis status nih ya, yang seperti itulah jenisnya, yang seperti insecure yang saya bilang tadi. Nah terus Bang, kalau kami yang bekerja gimana? Saya bilang gini, semua ibu itu hebat, semua ibu itu baik, kemudian lagi semua ibu itu spesial. Jadi yang salah adalah ibu yang tidak peduli dengan pertumbuhan anaknya, tidak peduli dengan psikologis anaknya, tidak peduli dengan istilahnya tidak mau belajar tentang ilmu parenting, itu yang salah. Kalau ibaratnya kita di rumah pun, kalau kita nggak peduli sama anak, ya gimana? Ya kan? Kalaupun misalnya kita bekerja, tapi kita peduli, kita tetap menjalankan peran kita. Nah, selama fitrah kita masih kita pertahankan, fitrah kita masih kita jaga, kita adalah seorang ibu. Gitu. Ya kan? Ya, betul, benar banget. Ayo Mbak, ibu-ibu yang lain kalau mau. Ya, Maaf. mari. Saya Ini ada Mama Iis nih, kemarin sempat ikut kelasnya. Salam kenal. Ya, silakan Mama Iis bisa open mic ya kalau mau ada yang di-sharingkan. Mungkin ini kegiatan temu kangen yang baru pertama diikuti ya. Betul sekali Mbak Indah. Ini silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan pengalamannya. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk semua yang ada di Zoom. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa bertemu. Kemarin hanya sapa-sapa lewat WhatsApp ya. Ada di sini ada apa tadi Bunda ya dipanggilnya ya? Iya, Mama Iis. Iya, salam kenal Bunda. Salam kenal. Kemarin juga ikut kelas Mama Iis saya, tapi kurang Masya aktif Allah. ya. Saya tuh nggak ini sih. Saya kan kita sering ngobrol juga di Instagram kalau nggak salah ya. Saya pakai akun Bu Nenita ya. Dan Masya Allah, ini Bu Nenita. Oh, baru sadar. Jadi ini Mama Iis juga sepertinya baru aja menerbitkan buku tentang insecure ya, Mama Iis. Iya, betul. Nah, monggo silakan. Ya, terima kasih. Ya sih, kemarin itu ada tawaran dari beberapa teman untuk menulis buku antologi tentang insecure. Di sini saya juga menggambarkan awalnya saya belum tahu apa itu insecure karena memang itu adalah istilah-istilah baru milenial. Dari sinopsis yang digambarkan di belakang buku itu ada beberapa kutipan yang mengatakan bahwa setiap orang tuh pasti pernah merasa insecure dan itu hal yang wajar. Jadi insecure itu seperti dua belah mata pisau, bisa jadi motivasi atau malah menjadikan kita tidak percaya diri. Nah, insecure terjadi bila kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi pesannya adalah stop membandingkan, ubah insecure jadi insyukur. Betul. Don't push yourself too hard. Karena masing-masing dari kita punya sesuatu yang berharga. Jadi stop insecure dengan bersyukur. Orang lain bisa jadi hebat, tapi kita jauh lebih hebat. Ingat, pikiran yang paling buruk adalah sebenarnya pikiran Anda sendiri, pikiranmu sendiri. Jadi mulailah mencintai diri sendiri, optimalkan aset diri, karena kita hidup bukan untuk memuaskan banyak mata. Kita berharga bukan dari pandangan dunia, tapi dari hati kita sendiri. Nobody perfect,
jadilah diri sendiri. Itu pesan yang kami buat di dalam buku antologi yang sudah kami tulis, begitu, dengan judul Insecure or Insecure. Dari beberapa cerita tadi, seperti Mbak Indah, seperti cerita Maria juga, Bune juga, bahwa iya, semua mengalami hal yang seperti itu. Saya juga, karena sebagai ibu yang sekaligus juga bekerja, terus menggali ilmu bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Ketemulah dengan ibu profesional, karena kalimat profesional ini membuat saya menjadi tertantang. Profesional itu yang seperti apa sih? Kan seperti itu ya. Akhirnya, tapi sudah lama sih sebenarnya, sudah lama mendengar ibu profesional ini. Hanya kesempatan untuk bergabung di Foundation 11. Banyak teman-teman saya yang sudah menemukan passionnya, bahkan mengembangkan dan berdampak setelah bergabung dengan ibu profesional. Ada Kak Yanti di situ. Ya, ada Kak Yanti, terus ada juga ada Bunda Ervin juga. Ternyata ada Bunda Ervin juga ya di situ. Bunda Ervin ini pasangan suami istri yang juga menginspirasi saya loh. Bunda Ervin mungkin sambil mendengarkan ya. Terus ada Mbak Maria dan semuanya. Jadi intinya adalah ketika kita kembali bersyukur, semua itu akan menjadi indah. Maka ketika saya kemarin ada sharing, kebetulan ikut di balai main ya. Jadi yang dulunya motonya apa artinya ya terserah bagaimana kita jalan ininya, sekarang udah punya moto. Kalau dulu 4S, sertakan syukur setiap saat. Sekarang menjadi 5S setelah dengan ibu profesional. Sertakan syukur dan senyum setiap saat. Ya kan, karena apapun yang kita hadapi ya kita mesti tersenyum. Kalau udah mulai senyum aja bisa merubah segalanya. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin berbeda dengan beberapa ibu yang lainnya karena mempunyai passion masing-masing. Dan satu lagi, ketika seorang ibu ingin membangun yang namanya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, nah itu juga semuanya tergantung pada ibu ya, karena ibu yang bahagia itu akan mencetak anak-anak yang luar biasa. Itu penelitian mengatakan seperti itu. Dan sempat di beberapa di beberapa pertemuan Mama Is sampaikan ada rumus ceria. Kalau Mama Is itu punya rumus ceria. Jadi C-nya C-nya apa ya? Mama Is lupa enggak. C-nya ada yang nyeletuk tuh. Di sini ada ada suaminya Mas lagi. Bunda Ervin nih. Bunda Ervin mana nih Bunda Ervin? Mana nih Mbak Ervin nih? Oh, anaknya lagi. Oh, sedang istirahat. Ayahnya lagi bapaknya lagi ngasih tahu anaknya lagi ini kena itu katanya malah. Kenapa Mas? Disengat tawon. Bunda tahu nggak disengat tawon diapain ya? Kalau saya bilang kasih madu, tawon ketemu madu jadinya. Iya. Kalau Mas ceria tadi, C-nya cari aktivitas yang membuat ibu, mama, bunda di rumah merasa bahagia. Kalau Mama Is, me time-nya mendongeng. Jadi kalau udah ini, udah mendongeng saja gitu ya. Atau voice over itu udah jadi me time-nya Mama Is. E-nya emosi terkontrol. Jadi jaga emosi. Ketika kita sudah bersama anak dan keluarga, kontrol emosi. Kemudian R-nya rasakan, resapi bahwa nikmat Allah begitu besar. Bahwa Allah itu memberikan hal-hal yang indah di dalam hidup kita, maka bersyukurlah. I-nya, ibu adalah sebuah profesi yang luar biasa.
mau setinggi apapun itu jabatannya, seorang ibu adalah jabatan yang nggak bisa ini ya ditandingi gitu. Gajinya, kerjanya 24 jam, apalagi kalau ibu-ibu yang baru lahiran, malamnya dan sebagainya. Apalagi tuh Bunda Maria sambil nyusuin bayinya. Bener nggak sih, salah ya? Benar. Oh benar ya, ceria ya. Terus A-nya, ini adalah poin penting bagi Mama Is juga, supaya kita tetap terjaga agar tidak insecure, adalah ajak pasangan Anda untuk terus berkomunikasi dengan efektif dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Gitu. Jadi kalaupun ada masalah, jadikan itu sebuah tantangan yang solusinya kita cari, kita bahas bersama-sama, dan kita kita cari jalan keluarnya sama-sama, seperti itu. Nah, bagi yang single parent bisa mengajak orang-orang terdekatnya untuk saling sharing, karena yang namanya ibu-ibu ya, kalau dipendam terus rasanya bagaimana begitu, hanya bisa menangis saja. Tapi dengan cara kita berdiskusi dan mengajak pasangan kita untuk saling bertukar pikiran terhadap tantangan yang kita hadapi, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. So, no insecure, insecure. Gitu deh, Mbak Indah. Masya Allah, Bang. Ini serasa sedang ada di kelasnya Mama Iis ya. Beliau ini coach ya, Mama Iis kan. Jadi udah suaranya renyah gitu, merasuk banget. Ini langsung kecantol semua di sampai saya catat loh ini Mama Iis. Ceria tadi. Catat juga nih, catat. Oh, nyatet ceria, Masya Allah. Iya, emang benar sekali ya. Jadi pengalaman saya sih, saya juga selalu berusaha untuk tersenyum ya, mencoba tersenyum. Seringkali saya begini di depan cermin gitu, misalnya saking sedihnya atau saking bingungnya mau apa. Pertama emang mukanya jelek ya, mukanya sedang murung gitu. Tapi itu tuh coba gini-gini, senyum gitu. Terus dia, senyum dong. Kan jelek kalau kamu merenggut, bilang ngomong sendiri sama diri saya sendiri gitu kan. Kan juga kamu juga manusia gitu kan. Kamu juga punya kelebihan gitu. Ayo dong, bisa. Akhirnya senyum sendiri. Bisa. Itu ternyata memang memberi pengaruh besar buat diri saya untuk selanjutnya bisa kerja. Misalnya awalnya jadi males-malesan ngerjain domestikan di rumah, kemudian saya semangat lagi gitu kan. Jadi istilahnya menata hati gitu ya. Menata hati untuk ilmunya, sharingnya. Siapa lagi yang ingin sharing? Ini sinyal saya agak gimana ya? Tadi sempat terpental juga, maaf kalau agak lambat. Yang lainnya? Oh iya, Bunda Yanti. Aduh, kangen banget ini. Sekarang ada di Kalteng, Bunda Yanti nih. Monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bertemu sama teman-teman di sini. Ya, insecure. Sebenarnya saya itu orang yang mudah insecure, tetapi bisa menampilkan atau menutupi insecure itu dengan lapang dada dengan apapun yang terjadi, it's okay. Ya, jadi dalam bulan-bulan ini ya lumayan berat lah ujian dalam hidup, tetapi IP benar-benar membackup, dalam artian dalam keadaan apapun kita harus dalam keadaan apapun kita harus bisa bertahan, bisa mengambil hikmah. Nah, ketika saya menjalani sebagai ibu, memang tidak ada seseorang yang sempurna di dalam menjalani apapun profesinya, apapun yang kita lakukan. Tetapi di tahap ini, di tahap ibu profesional ini, kita diajarkan bahwa belajar untuk jadi ibu yang baik. Anggaplah profesional dalam artian, ibu profesional itu adalah dalam komunitas ibu profesional, semuanya adalah ibu profesional. Ternyata di dalam profesional tersebut, kita belajar untuk menjadi profesional. Dalam artian langkah demi langkahnya kita pelajari. Walaupun itu tidak ada manusia yang sempurna.
Nah, terus dalam diri juga ketika menjadi ibu, dan ya anggaplah menjadi ibu rumah tangga saja, mengisi waktu itu pasti yang apa sih gitulah, anggaplah kayak sibuk kita ngurus anak gitu lah, mana sempat dengan hal-hal yang lain. Tetapi dalam artian sebagai seorang ibu juga punya passion yang memang, aku penasaran dengan ini, aku penasaran dan itu adalah diriku, itu adalah saya gitu. Dengan adanya penasaran itu membagi waktunya, misalnya ketika ada orang mendongeng, kok keren sih gitu, nah dengan mendongeng, wah ini bisa diterapkan nih ke anak misalnya, jadi belajar, dan belajarnya pun dimudahkan, dalam artian dimudahkan, oh ada kelas ini, ikut oh ada boneka ini, beli gitu, nah dengan niat hati yaitu untuk anak gitu, nah. Dan alhamdulillah memang diberikan jalan untuk kita mencoba. Yang paling penting di diri saya itu adalah mau mencoba, apapun hasilnya ya itu adalah proses gitu, nah. Tidak semuanya yang kita pelajari harus sempurna, tetapi kita coba, kita mau belajar, itu ada sebuah proses. Dan main musik memang bukan keahlian saya gitu, nah. Tetapi karena saya mau mencoba, isi waktu, misalnya lagi anak misalnya tidur atau nyanyi sama anak, itu kan sebuah sesuatu yang bikin kita happy. Wah, ini happy nih. Jadi kayak sudahlah, dan dengan adanya apa yang kita bisa berbagi, dalam artian kita bukan ahli, tapi kita bisa berbagi dengan orang lain. Anggaplah misalnya dipanggil mendongeng ke desa, itu kan sesuatu yang, kok aku padahal nggak sempurna nih, aku insecure banget dengan bagian, anggaplah misalnya kayak dinas perpustakaan, itu kan ada pendongengnya juga, dalam artian, tapi kalau kita nggak berproses, atau kita kayak, aduh malu, aku belum profesional, dalam artian ya, insecure banget dengan kemampuan, ya kita memang tidak ada yang sempurna, sekali lagi, yang penting kita berproses. Itu sih kalau diri saya tuh. Dan sekarang juga sudah domisili di sini, dan diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajar. Diri saya ini memang suka bertemu dengan anak-anak, suka bukan memberi wejangan sih sebenarnya, bercakaplah dengan mereka gitu, nah mengambil pelajaran-pelajaran dari anak-anak tersebut, diberikan oleh Allah kesempatan. Dan di situ saya merasa, kayaknya malahan yang dikasih kesempatan ngajari kan gantikan olahraga sama kesenian. Itu wow, dalam artian anggaplah kalau orang lihat, kok seorang Bunda Yanti bisa nggak sih ngajar olahraga? Tapi dalam hati, dalam diri saya, Allah sudah memberikan jalan, dan kita dianggap mampu. Ayo ambil gitu, nah. Nggak ada yang sempurna, tapi kamu mau belajar, tapi kamu mau ada yang bisa kamu bagi, silahkan coba. Nah dari situ saya merasa memang agak gimana dengan kata-kata guru olahraga, tetapi setelah dijalani, ada loh dari diri saya yang bisa saya berikan. Jadi insecure, insya Allah bisa kita lewati atau bisa kita minimkan dengan kita mau dan ingin belajar. Itu sih Bude sama Mbak Bune. Terima kasih. Mantap Bunda Yanti. Setuju sama Bunda Yanti. Mau ya, yang penting mau dulu. Ya. I love you. Ya, siapa lagi yang ingin berbagi? Monggo. Oh ya, kita nanti acara maksimal sampai jam 2.15 ya. Jadi mungkin ini kita 10 menitan lagi, nanti di akhir acara ada pengumuman asik. 15 ya maksudnya Mbak Indah? Jam 3.15. Iya, 3.15. Ya, tadi ngomongnya WIB. Wah. Lagi ada di WIB nih ya. Waktu Indonesia Banjar. Iya, betul sih, betul. Ayo kayaknya Mbak Febrin open mic nih. Ayo Mbak Febrin. Enggak, aku mau menanggapi Mbak Indah tadi salah jam. Ada lagi? Saya sedikit menambahkan aja sih apa yang disampaikan oleh Kak Yanti ya tentang lakukan saja gitu di mana ada kemauan. Karena fitrahnya manusia itu adalah sebenarnya ciptaan sempurna. Jadi
tidak perlu berusaha untuk meraih kesempurnaan, karena hanya Allah yang tahu tentang kesempurnaan itu. Lalu lakukan saja yang terbaik, yang bisa kita lakukan dan ikhlaskan hasilnya pada Allah ya, pada Tuhan. Jadi biarkanlah sejarah yang mencatat hasil pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Nanti sejarah yang selalu membantu menyempurnakan. Dan yang pasti ikhlas dalam melakukan. Syukuri dan nikmati sepenuhnya hidup ini, karena semua kejadian sudah sempurna seperti apa adanya. Kembali lagi ketika bersyukur kepada Allah, semuanya akan menjadi baik. Setuju Mama Iis. Setuju sekali. Yang penting kita berbahagia berprosesnya itu. Betul, ya kan? Betul sekali Mbak Maria. Mbak Febrin? Aku Kirain mau ngomong. Oh gitu ya, sebentar lah. Saya senang aja sih mendengar kisahnya teman-teman. Adik saya senang sekali mendengar kisahnya teman-teman, apalagi di sini ada siapa ya, Mama Iis. Saya belum kenal kenalannya. Ya Allah ya, sharingnya luar biasa. Bunda Febrin. Saya juga insecure itu baru dengar loh pas di Subondo kemarin lagi penerimaan pekerja ya. Ada sesi pembacaan ST30, di situ ada salah satu pelamar yang ngomong saya itu kekurangannya gampang insecure, Bun. Wah, apa insecure ya? Jadi kan anak-anak Gen Z ini kan benar-benar bahasanya tuh tingkat tinggi ya. Kita yang milenial ini bingung. Langsung buka Google. Jadi gini, Mama juga mau cerita sedikit nih. Kenapa sebelum ditawarin nulis insecure itu, jadi lagi makan bakso. Sebelahan sama teman ini udah yang jauh lebih muda lah daripada Mama Is kan. Terus di depan ini kan ada anak-anak ya. Ya kalau Mama Is ketemu anak-anak tuh kan suka nyapa, suka bercerita dan lain sebagainya. Akhirnya Mama Is bla 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 bla. Si anak rupanya memindahkan perhatian ke lain gitu kan. Tapi Mama terus bicara. Terus yang di samping saya nyenggol, Mama Is udah mulai insecure nih, Mama Is udah mulai insecure nih. Lah bingung, insecure apa gitu kan. Tapi daripada kita ketahuan kudet ya, kurang update, jadi gitu doang. Padahal nggak tahu, di dalam kepala mikir, pasti insecure ini besok-besok nanti buka deh apa itu insecure. Pas sudah dibuka, oh ini oke, perasaan ini memang selalu ada dan wajar di setiap orang. Sampai akhirnya ada tawaran dari teman-teman, Mama Is bikin dong tulisan gitu terkait insecure. Pas banget. Jadi kalimat awal dari tulisan Mama Is untuk babnya Mama Is bagian insecure tuh kalimat awalnya adalah pasti itu insecure gitu kan. Karena sebenarnya pengalaman pribadi yang nggak tahu apa itu sebenarnya insecure kan. Tapi setelah tahu artinya, oh hanya saja mungkin bahasanya seperti itu. Jadi memang supaya nggak terlalu dalam insecure-nya, memang mungkin harus banyak gaul ya. Bener. Tapi bener loh, ibu profesionalnya jadi banyak gaul, jadi kenal banyak orang gitu, relasi jadi bertambah, dan banyak ilmu yang Mama Is dapetin dari orang-orang yang ada dari ibu-ibu yang ada di ibu profesional. Top banget pokoknya. Kalau aku pribadi juga Bunda Febrin, kan setelah suami punya kerjaan baru, otomatis harus berbaur. Untungnya sudah ketemu yang namanya ibu profesional. Kalau enggak, insecure membatin. Beneran. Apalagi kita ketemu orang baru, selain ketemu orang baru itu kan tingkahnya macam-macam, sifatnya macam-macam. Nah, sedangkan di IP kan kita diatur ya lewat COC nih Mbak Febrin, begini-begini. Dan hatiku begini, kalau mau berbaur sama orang, selama aku memegang COC dari IP, kemungkinan aku akan selamat. Dan benar. Jadi berpegang teguh kepada COC. Jadi benar-benar, dan secara tidak langsung
orang-orang yang kita temui atau teman-teman yang kita temani itu tersaring sendiri gitu ya kan dalam COC itu. Karena nggak akan ada yang betah kalau memang orang itu nggak baik gitu ya kan. Iya. Jadi kalau saya secara pribadi itu memang saya itu kadar insecure-nya tinggi karena secara fisik kan saya punya kekurangan nih gitu. Tapi kalau di ibu profesional itu kan justru kita menjadi sempurna karena kita diajak untuk menerima ketidaksempurnaan kita. Jadi kita kan diajak untuk fokus kepada kelebihan kita, bukan fokus kepada hal yang membuat kita semakin insecure. Nah, makanya kalau di ibu profesional itu, saya senang ketemu teman-teman yang tidak membicarakan ketidaksempurnaan kita. Tapi ketika kita ketemu, kita hanya membicarakan hal yang positif, yang baik, yang di situ justru menumbuhkan semangat kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Itulah kelebihannya ibu profesional ya. Kan tidak mudah ya mencari komunitas yang bisa menutupi kelemahan kita, tetapi juga di saat yang sama mendorong kelebihan kita. Saya sudah berada di beberapa komunitas, biasanya itu susah mencari teman yang sama-sama saling mendorong, itu susah. Tapi di ibu profesional mungkin karena Bu Septi membangunnya benar-benar ingin menciptakan kebahagiaan gitu. Di ibu profesional kan berbeda dengan yang lain ya. Kalau di yang lain ketika kita punya tanggung jawab, kemudian kita tidak mampu menyelesaikan gitu. Bisa jadi kita mungkin akan jadi orang yang tersakiti. Tetapi kalau di ibu profesional ketika kita diberikan tanggung jawab dan di saat yang sama kita tidak bisa menyelesaikan, itu ada banyak sekali tangan yang siap menjunjung kita. Bisa menggantikan tugas-tugas kita dan menerima ketika kita pada saat yang sama nggak bisa menyelesaikan tugas kita dengan alasan yang dengan sebab yang syar'i ya, bukan alasan. Dan secara tidak langsung kondisi seperti ini kayaknya menciptakan atmosfer kita untuk menyelesaikan semuanya yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi karena atmosfer yang seperti ini jadi kita ngerasa nggak enak, malah kalau nggak menyelesaikan nggak enak, gini gitu ya. Maka itu ya seperti itulah di ibu profesional saya merasa ketidaksempurnaan saya tertutupi oleh kesempurnaan teman-teman. Kalau di talent mapping fokus pada potensi, siasati kelemahan itu terasa banget di ibu profesional. Kan ada kalau di matrikulasi itu kan ini tinggikan gunung, jangan menguruk lembah. jangan datangkan lembah gitu, tapi tinggikan gunung. Tuh. Saya masih ingat sampai sekarang. Iya. Oke deh, kayaknya waktunya udah tinggal 2 menit nih Mbak Indah. Ya, terima kasih Mbak Febrin ya sharingnya. Memang kita harus berusaha menemukan kelebihan kita, fokus ke kelebihan kita, bukan ke kekurangan kita. Dan memang setuju di ibu profesional kita belajar untuk lebih melebarkan lagi kelebihan kita. Ya, ini sebenarnya sharingnya tuh seru banget. Kayaknya juga masih banyak ibu-ibu yang mau sharing, mungkin nanti dibikin session 2 ya. Kurang ya Mbak Indah, ini waktunya kita nih ya, 1 jam 15 menit nih kurang nih. Kurang, nanti bikin session 2 ya, karena kalau kelamaan juga takutnya urusan domestik juga nggak beres jadinya. Aduh, apalagi kita udah lama nggak ketemu ya, yang mudahan nanti kan ini sudah landai gitu ya, mungkin nanti dari pusat ada kebijakan baru, doakan biar bisa ketemu sama Mbak Maria, Mbak Laila, Mbak Bunde, sama Mbak Febrin, Mama Iis, Mbak Tiwi, Mbak Siti, Mbak Sena, ini Mbak Fadliah Romani, Mbak Oki, Mbak Ani, Mbak Erpin, Mbak Melati, Mbak Aulia, Mbak Elif, Mbak Puspita, Mbak Kuni, dan tentunya Mbak Wahyu Cairanda. Jadi kita semua bisa ketemu termasuk yang nggak hadir di sini. Gitu. Amin. Semoga segera. Nah,
topik kita yang menarik tadi tentang pulih dari insecure sebagai istri dan ibu. Banyak tadi yang sudah sharing di sini ya. Jadi saya pengen menyimpulkan bagaimana kan kita ini masih berproses ya. Ada yang belum pulih sepenuhnya dari rasa insecure itu. Dari yang kita sharing tadi itu yang pertama, fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Itu. Terus yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau istilah sekarang tuh jangan overthinking dengan omongan netizen. Ya, itu pokoknya sudah memang kita punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nggak mudah untuk menerima itu, tapi bisa. Asalkan tadi mau mencoba. Yang ketiga, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif. Alhamdulillah kita di Ibu Profesional sudah ada di tahapan ini. Dikelilingi orang-orang yang mau menyempurnakan diri kita. Mantap. Itu. Terus yang keempat, temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Dan yang terakhir, ini cocok banget sama yang disampaikan Mama Is tadi, yaitu selalu bersyukur. Mau insecure kah atau mau insecure, itu pilihan kita masing-masing. Ya, itu aja dari saya. Dan sebagai polantasnya, alhamdulillah ramai lancar acara sharing hari ini. Dan terima kasih buat Buni juga yang jadi partner untuk memantik acara sharing ini, dan juga buat teman-teman semuanya, ibu-ibu hebat semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kita segera dipertemukan baik online maupun offline yang lebih sering lagi. Itu untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Siti. Ada tambahan? Baik, terima kasih Bune. Ini sambil coba ya bisa stop video sambil ngomong. Sama Ulun unggat-unggat Mbak Siti aja dia Yun. Sama. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sharingnya berjalan seru sekali. Sebenarnya pasti belum tuntas nih ya, apalagi masih banyak yang belum speak up. Saya khawatirnya malah, alhamdulillah semayoritas sih mengatakan ketika bergabung dengan ibu profesional merasa tersupport gitu. Yang saya khawatirkan kalau aja ada yang ketika gabung dengan ibu profesional insecure-nya malah nambah gitu. Aduh, dia cantik, pinter ngomong gitu. Mbak Indah bekerja di publik, pasti sempat beraktivitas dengan anak gitu. Bune banyak banget talents-nya gitu. Atau Bunda saya Brin udah pinter semuanya ngurus anak. Di dapur juga hebat gitu kan. Khawatirnya ada perasaan seperti itu. Lalu enggak? Ada Ulun waktu Bahari, waktu awal-awal masuk. Ya Allah, bagusnya Pak orang-orang nih. Kalau orang kan ada yang ini, Mbak Siti. Kalau orang kan nih yang sekali baca langsung paham ya kalau materi. Kalau Ulun tuh kan pembelajar audio kata orang gitu. Jadi harus 10 kali paham. Mbak itu kok cerdas banget gitu ya. Mama Iis kok cerdas banget gitu ya. Saya kok ngomongnya belibet gitu misalnya. Jadi it's okay kalau kita merasa masih insecure atau masih merasa tidak baik-baik saja, itu juga tidak perlu ditolak, diterima saja dulu. Yang penting seperti tips-tips tadi tidak membuat kita membatasi diri kita untuk berkembang gitu. Yang penting mau, kemudian temukan jalan kita sendiri. Karena emosi itu juga harus diakui bahwa kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kekuatan mental orang itu beda-beda ya. Kadang ada yang ketika dapat masukan malah dia tambah down gitu. Jadi kalau memang harus menangis dulu, menangis aja dulu gitu. Tapi selanjutnya menangis itu untuk kuat, bukan untuk terus-terusan dalam kesedihan. Kalau yang saya dengar juga pernah dari Bu Aisyah Dahlan ya, bahwa emosi itu memang ada tingkatan-tingkatannya sampai kita bisa mencapai bahagia dan syukur. Yang paling rendah itu ya depresi dan bersifat apatis yang tidak bisa melakukan aksi apa-apa. Jadi masih banyak memang yang harus kita pelajari. Yang penting teman-teman tidak membatasi diri, tidak membuat insecure ini tidak membuat kita mematikan potensi yang ada. Lalu mengenai kegiatan-kegiatan di Ibu Profesional, secara online memang tadi ya saya sampaikan masih fokus pada konferensi Ibu Profesional sampai Desember. Nanti mungkin setelahnya di awal tahun baru bisa kegiatan-kegiatan regional lagi.
Kalau Dan ini secara offline nih juga baru bisa di tahun depan, kata Bu Sekjen masih dievaluasi. Patokannya memang KIP pun masih online ya, jadi otomatis juga belum ada izin keluar untuk kegiatan offline di regional. Nah lalu untuk membungkus event ini karena pasti masih banyak yang belum tuntas, kami ingin menyediakan ruang lagi bagi teman-teman yang ingin mengungkapkan secara tulisan, nanti bisa mengikat makna dari acara ini dengan menyampaikan review, atau mungkin ada yang ingin diungkapkan tapi belum terungkapkan, silahkan ditulis secara bebas di media sosial masing-masing dengan men-tag media sosial IP Kalsel ya, baik Instagram maupun Facebook. Insya Allah disediakan juga gift sederhana bagi yang bersedia menuliskan kembali nanti. Asal jangan lupa di-tag ya supaya bisa mudah ditelusuri. Jadi hasil dari ulasan pertemuan ini dan tambahan opini pribadi teman-teman, apalagi yang belum sempat speak up nih, silakan dituliskan. Karena sebagian orang juga lebih mudah menulis daripada berbicara. Jadi ditunggu tag-nya ya. Di media sosial IP Kalsel. Mbak Siti, Milad IP Kalsel adakah persiapan? Ya, itu miladnya kan belum bisa ya karena kegiatan regional dibatasi sampai November ini. Jadi kita ke awal tahun aja mungkin ya kita geser. Ada yang kopdar yang ini apa kopdar rapat gitu, rapat pengurus, ada yang kopdar. Kemarin aku lihat di beberapa regional ada yang status itu dapat izin dari mana? Mungkin nggak perlu izin ya. Ya kita masalahnya ikut dari pusat aja, kalau belum ya belum. Gitu. Tanggung jawabnya kan tanggung jawab komunitas jadinya. Tapi kalau hendak berkunjung, saling berkunjung kan nggak apa-apa, saling berkunjung. Kasih ya kita pak kumpul. Mbak Febrin bersedia aja sponsor makanannya. Aku datang kalau makanan. Teman-teman ada yang pakai komputer nggak ya? Komputer saya tuh lagi error. Mbak Indah lagi pakai laptop nggak? Iya, pakai laptop. Mau foto kah? Iya. Oke, saya sebentar aku buka Word-nya dulu. Tunggu. Sambil dibuka videonya yang belum nampak nih. Aku foto. Dedek siapa namanya Mbak Maria? Ya, silakan yang berkenan untuk membuka kamera. Tunggu dulu 3 detik. Ya. Sebentar, sebelum lagi nunggu kalau ada yang mau buka kamera dulu. Ya. Sepertinya masih ada yang sibuk, nggak apa-apa kita foto dulu ya. 1 slide aja kok, nanti kita fotonya 2 kali beda gaya. Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar, tunggu dulu. Nah, ada lagi. Mbak Elis kok hilang lagi? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke udah Mbak Siti. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Masih banyak kekurangan ya, mohon maaf dari kami yang memfasilitasi. Mudah-mudahan kita bisa rutin bertemu kembali nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena kita sudah kuat sampai sejauh ini melewati apa yang sudah kita jalani, tantangan ujian dan sebagainya. Kita sudah hebat, kuat sampai saat ini dan seterusnya insya Allah. Oke, berelaan. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. I miss you. Mudahan kau bertemu lagi. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
izin live. Assalamualaikum, makasih. Masih izin live. Kan Nabi beli. Sudah ada lagi.